Baik, kami lanjutkan kembali Pak Bersa. Bang Doli, dengan kata lain dari pernyataan Anda tadi, berarti Koalisi Indonesia Maju semuanya belum sepakat ya untuk mengusung RK Maju di Jakarta. Berarti baru Partai Gerindra dan PAN-kah yang sepakat untuk mengusung RK di Jakarta, sementara Golkar belum? Ya begini, tadi saya belum selesai ya. Nah, itu posisi Golkar ya, selain menilai internal dan kader-kadernya, kami juga kan sebetulnya paham posisi kami ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju ya. Nah, jadi sebenarnya kita udah ada kesepahaman di antara partai-partai Koalisi Indonesia Maju ini menghadapi pilkada di semua daerah, sebisa mungkin itu didiskusikan dulu di awal bersama dengan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah, dan sampai sekarang sepengetahuan saya ya, memang belum ada keputusan yang final. Toh juga masih lama kan, masih pendaftarannya 27 Agustus gitu. Dan saya kira nanti mungkin akan ada pembicaraan yang nanti itu berdasarkan subjektivitas. Karena kan begini, Golkar dan saya kira juga partai-partai politik yang lain, terutama Koalisi Indonesia Maju, ya kan ingin menghadapi kontestasi politik apapun ingin menang, gitu ya. Nah, jadi saya kira ini salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kita mencalonkan siapa saja itu di Jakarta, di Jawa Barat atau siapapun yang memang punya peluang paling besar untuk menang, gitu. Nah, Oke. jadi nanti juga selain ada keputusan internal masing-masing partai, Golkar pasti akan bicara dulu nanti dengan ketua umum dengan partai politik lain, terutama biasanya kan sudah ada pertemuan beberapa kali itu antara ketua umum Koalisi Indonesia Maju itu. Baik, oke. Ke Mas Edi lagi. Mas Edi, berarti variabel apa yang bisa membantu untuk memutuskan nanti pasangan yang akan terbentuk itu siapa? Apakah variabel nama bakal calon wakil gubernur itulah yang nanti akan menjadi penentu RK ini nantinya akan didorong di Jakarta atau di Jawa Barat? Tergantung siapa bakal pendampingnya. Kembali lagi kalau kita bicara pilgub, itu kan aktor utamanya adalah cagupnya. Ya, sementara yang mendampingi, yang support itu adalah cawagupnya. Jadi dominan masih pengaruh dan impact yang akan dibawa oleh cagup. Meskipun secara suplementer, ya tentu cawagup itu juga akan memainkan peran penting, apalagi kalau cawagup itu membawa ceruk pasar yang berbeda, jadi saling mengisi dalam hal ini. Tetapi mungkin yang bisa saya tekankan lagi, ini analoginya nih seperti begini, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Zul, Mas Ahaye ini sudah bersepakat, ayo kita berbesanan di DKJ. Gitu. Nah, kemudian Gerindra, PAN, kemudian meminta kepada Pak Erlangga, tolong putranya yang namanya Ridwan Kamil kita mau pinang. Nah, tetapi bisa saja nanti Pak Erlangga kemudian mengatakan bahwa jangan Ridwan Kamil deh, putra saya yang lain aja. Itu kan bisa seperti itu. Nah, inilah proses yang sedang kita jalankan dan salah satu elemen yang memang kita perlu lakukan saat ini adalah mengkaji secara mendalam. Tentu kami pahami bahwa Pak Ridwan Kamil memiliki survei yang relatif tidak terkalahkan di Jawa Barat. Tetapi tentu dalam hal ini kita juga memperhitungkan bahwa kita ingin menuai kemenangan baik itu di DKJ maupun di Jawa Barat dan tempat lain lagi di Pulau Jawa ini. Dan kalau memang formulanya cocok di antara kita tentu bisa kemudian tetap mengusung Pak Ridwan Kamil dengan catatan. Nah, ini orang tuanya harus kita minta dan orang tuanya setuju, yaitu Partai Golkar. Harus ada restu dari orang tuanya ya, Partai Golkar. Oke, ngomong-ngomong soal bakal calon wakil gubernur ya, Mas Edi, kembali lagi ke Anda nih nyambung. Pak Zulkifli bilang perlu Kaisang untuk menang di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa perlu Kaisang untuk bisa menang di Jakarta? Kita tahu Kaisang itu baru di dunia politik, belum punya pengalaman sebagai kepala daerah, tapi Pak Zulkifli bilang butuh Kaisang untuk menang di Jakarta. Ya, pertama Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, PSI kan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kedua, Mas Kaisang itu sebagai tokoh muda, tokoh milenial, yaitu memiliki elemen of surprise, sehingga bisa berpeluang sekali bisa menjadi game changer di dalam pemilihan calon kepala daerah kita bersama-sama untuk mendampingi cagupnya.
Jadi kami melihat bahwa ceruk anak muda, ceruk anak-anak yang rasional, yang berpikir secara logis, yang membutuhkan kebersamaan bahwa ada satu calon yang bersama-sama kami memahami permasalahan-permasalahan anak-anak muda ini bisa diwakilkan melalui Mas Kaisang. Jadi saya pikir ini adalah salah satu pertimbangan mengapa Mas Kaisang ini kita ajukan sebagai tokoh untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil nanti di Pilgub DKJ. Baik, oke. Mas Adi, analisa Anda kan sekarang muncul dugaan ada motif untuk menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta demi mewujudkan duet Deddy Mulyadi Bima Arya di Jawa Barat. Apakah Anda juga membaca demikian, Mas Adi? Saya kurang tahu persis ya Zilvia soal motif itu, tapi yang jelas sebagai salah satu konsekuensi logis dari kesepakatan KIM untuk selalu kompak menjaga iman politiknya untuk selalu bersama dalam seluruh pilkada serentak, tentu negosiasi dan kepentingan politik antar partai ini pasti akan menemukan titik temu pada ujungnya. Termasuk misalnya kalau Ridwan Kamil di Jakarta, boleh tidak kalau Gerindra ataupun PAN mengusulkan kader terbaik mereka di Jawa Barat. Atau misalnya kalau Golkar menolak memajukan Ridwan Kamil di Jakarta, kira-kira siapa yang akan dimajukan untuk melawan Anies Baswedan? Bisa tidak misalnya kalau ada kader terbaik Gerindra, kader terbaik PAN, kader terbaik PSI mungkin, atau kader terbaik dari Partai Demokrat untuk diusulkan di Jakarta. Negosiasi-negosiasi semacam ini sepertinya akan terus dilakukan oleh setiap partai politik. Karena setiap partai politik setahu saya mereka sudah punya kalkulasi yang saya kira cukup terukur, cukup rasional. Kira-kira siapa kader terbaik mereka diusung di salah satu wilayah untuk memenangkan satu pertarungan politik. Bagi Golkar misalnya, kalau untuk hanya sekedar ingin menang mudah, tentu pilihannya di Jawa Barat. Tapi kan Golkar juga tidak bisa menahan godaan dari partai-partai yang lain. Karena ini kan juga menyangkut gengsi politik misalnya di Jakarta, bahwa apapun Anies Baswedan itu adalah antitesa. Satu-satunya sosok yang dikalkulasi cukup matang, rasional, per hari ini bisa mengalahkan Anies Baswedan hanyalah Ridwan Kamil. Belum ada nama-nama lain dari kader partai Kim itu yang bisa mengalahkan Anies. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya membuat kerumitan-kerumitan. Saya beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan dalam satu diskusi, Zilvia mengatakan, saya justru berharap Kaisanglah yang diusung oleh KIM itu sebagai calon gubernur Jakarta. Mengingat posisinya adalah anaknya presiden, yang kedua adalah ketua umum PSI. Jadi head to head betul ini dengan Anies Baswedan. Ketimbang Kaisang itu hanya jadi calon wakil gubernur, bagi saya itu bajunya kekecilan. Ketua umum PSI, anak presiden, kok posisinya hanya sebatas calon wakil gubernur. Saya justru berharap ada partai politik di KIM itu beraklamasi dan sepakat Kaisanglah yang diusung untuk menghadapi Anies Baswedan dalam Pilkada 27 November di masa yang akan datang. Ini tentu sebagai bentuk alternatif jika Ridwan Kamil misalnya menolak dan kemudian Golkar keberatan memajukan RK di Jakarta. Baik, oke. Coba ditanggapi dulu oleh Bang Doli. Ada proposal baru sepertinya dari Mas Adi ya. Bukan lagi sebagai calon wakil gubernur, tapi calon gubernur untuk Kaisang di Jakarta. Bagaimana Golkar memasang-masangkan nama-nama yang sudah muncul ini? RK, Kaisang, Deddy Mulyadi, Bima Arya di Jakarta dan di Jawa Barat. Bang Doli. Menarik juga itu proposalnya. Nanti mungkin bisa dikaji juga ya. Artinya nanti kita bicara tentang cari wakilnya, ya mudah-mudahan wakilnya dari Golkar gitu kan, karena memang kita ada beberapa nama yang kemarin kita usulkan juga kan, selain nama Ridwan Kamil kan ada Pak Ahmad Zaki Iskandar, kemudian ada Pak Erwin Aksa, walaupun Pak Erwin sekarang sudah jadi terpilih yang anggota DPR RI. Tetapi beginilah menurut saya, apapun itu ya, kita sudah sepakat ya di Koalisi Indonesia Maju ini kita akan membahasnya secara bersama-sama, dan itu semuanya di Jakarta, Jawa Barat, dan semua nama ya tadi yang kita ini. Nah, apalagi sekarang ada usulan nama baru misalnya tadi seperti itu. Saya kira gitu. Baik, oke. Terakhir, Mas Edi, mencuat ada kesepakatan antara Gerindra dengan PAN untuk mengusung Deddy Mulyadi dan Bima Arya di Jawa Barat. Atau ada opsi lain misalnya mengusung RK dengan Bima Arya di Jawa Barat, Mas Edi? Kedua opsi yang tadi disampaikan itu ya bagi kami membahagiakan, karena nama kader kami itu terikut, baik itu bersama-sama
Kang Emil, RK maupun bersama-sama Kang Deddy Mulyadi. Ya, jangan lupa kita juga punya kader di Jawa Barat yang namanya Desi Ratnasari. Ya, yang memang saat ini juga masih memiliki elektabilitas yang tinggi, tinggal kita mensosialisasikan. Jadi bagi kami mau apakah Kang Emil nanti menggandeng Kang Bima, Kang Deddy Mulyadi menggandeng Bima ataupun Desi Ratnasari, ya kami bahagia. Yang penting kami siap sudah menyiapkan kader terbaik kami di Jawa Barat untuk mendampingi bakal calon yang mungkin nanti akan ditetapkan sebagai calon-calon dari Koalisi Indonesia Maju baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Baik. Kalau begitu, terima kasih Mas Adi Praitno, Mas Edi, dan juga Bang Doli sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.